Oke, selamat datang di channel Diomara, di mana gue akan membahas tentang miniatur, diecast, dan model kit, diorama, segala macam. Nah, sekarang gue mau mereview sebuah diecast nih dari merek Mini GT, dan gue belinya yang dia edisi Nissan Skyline GT-R 32. Oke, sebelumnya gue bakal membahas Mini GT ini. Sebenarnya dia diecast dari mana sih? Yang jelas Mini GT ini adalah peranakannya atau bawahnya dari TSM model. Nah, TSM model ini yang fokus di diecast ukuran 1:4:3. Kemudian muncul Mini GT untuk di skala 1:64. Oke, sebelum itu nanti akan kita buka. Nah, kenapa sebenarnya gue pilih Nissan Skyline GT-R 32 Celsonic ini? Sebenarnya sejarahnya menarik banget. Awalnya sebelum R32 ini kan ada R31, dan itu setelah R31 tahun 1990 itu R32 membuat debut untuk berkompetisi di grup A Touring Cars. Waktu itu mereka pada saat momen di mana Hoshino dan Suzuki menang di season opening di main sirkuit atau dulu namanya Nishi Nihon. Pendatang baru nih, seorang Masahiko Kageyama join di Hoshino pada tahun 92. Nah, mereka menggunakan mobil ini memenangkan 3 balapan sampai tahun 93. Kemudian kemenangan keempat pada tahun 93 diraih juga oleh Kageyama. Setelah itu, mobil ini berkembang hingga menjadi GT1. Oke, cukup kalau gitu. Nah, sekarang ini dia versi diecast-nya. Gua mau buka dulu ini. Plastiknya rapih banget. Nah, penjelasan di sini. Oke, ini dia ada Facebooknya Mini GT @miniGT64, Twitternya juga @miniGT64. Oke, ini license-nya dari Nissan. Oke, mari kita buka ya. Gue suka banget sama packagingnya. Dia ini simple banget packagingnya, desainnya juga simple, sederhana. Oke, mari kita buka. Oh, greatness, gila banget teman-teman, detailnya dan akurasi stikernya, kemudian velg ban. Oke, yang ingin gue review adalah detailnya. Kalau misalkan detail kecil, ini menarik banget. Satu-satunya merek diecast yang detailnya hingga spion. Kalau yang lain kayak misalkan Hot Wheels, jangan tanya ya. Atau bahkan Greenlight deh sama Johnny Lightning. Kadang mereka ada spion tapi kurang akurat. Kalau ini akurat banget, teman-teman. Oke. Dan kelihatannya sih agak ringkih. Oke, betul. Ini karet. Dan lumayan ringkih banget ya kalau misalnya ini. Kemudian cupnya, kalau cupnya mungkin cupnya nggak bisa dibuka ya. Dari alur ban sendiri ini slick. Entah mungkin mengikuti versi aslinya karena mobil balap ya pakai slick tire semua, atau emang Mini GT tidak detail di alur bannya. Oke, kita lihat lagi ke yang lain. Akurasi semua stikernya, sponsor akurat semua, dan lampunya pun akurat banget. Dan ini kelihatannya sih dibandingkan diecast 1:64 lainnya seperti Hot Wheels, ini cenderung jauh lebih kecil. Coba kita komparasi dulu. Oke, ini Skyline dari Hot Wheels ya, 1:64. Kayaknya lebih kecil ya. Ini kayak nggak 1:64 pada umumnya gitu. Kita lihat lagi. Jelas lebih kecil. Ini kayak ukuran 1:72 kelihatannya ya. Ini Hot Wheels. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Matchbox, mungkin sama ya, karena ukuran Matchbox pun ada yang
seperti 1:64 pada umumnya, dan mungkin ini lebih kecil juga dibandingkan Hot Wheels ya. Jadi hampir kayak satu skala, mungkin nggak tahu ya. Kalau teman-teman gimana? Kemudian kita bandingkan lagi sama ini adalah Majorette. Oke, Majorette ya. Entah ini bawaan pabrikannya 1:4, tapi kelihatannya lebih besar ya dibandingkan untuk ukuran Hot Wheels. Tuh, soalnya kelihatan banget, ini kokpitnya kelihatan gede. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita bandingkan dengan Jada, nah Jada nih agak unik sebenarnya, 1:64-nya tuh sendiri, dia agak gede dikit dibandingkan dengan 1:64 pada umumnya. Kayak ini, ini R33 ya, ini R33. Padahal bodi R33 aslinya dia lebih besar dibandingkan Trueno, Toyota Corolla. Lebih lebar jelas dan lebih panjang. Tapi untuk Jada, ukuran 1:64-nya lebih besar dibandingkan Hot Wheels. Oke, teman-teman kelihatan banget ya, jelas banget, signifikan banget. Dan kita bandingin Jada dan Mini GT. Oke, jauh banget ya, kecil ya. Jadi kayaknya ini kalau misalnya untuk umumnya yang biasa kita lihat diecast 1:64, ini cenderung ke skala 1:72 mungkin ya. Tapi patut diapresiasi detailnya. Dengan harga di atas 100.000, di bawah 200.000, ini patut diapresiasi detailnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan gue merasa puas karena gue membeli diecast ini. Selain R32 adalah mobil favorit gue yang berasal dari Jepang, dan gue juga suka banget dengan tim balap Kawasaki Nissan ini karena pada masanya mereka sangat berprestasi. Nice. Oke, kalau gitu ini review dari gue tentang Mini GT dan versi Skyline ini. Dan mungkin nanti gue bakal nge-review mobil-mobil lain dari Mini GT atau dari diecast lainnya. Oke, sampai situ dulu. Diomar Artwork out.